Selamat pagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Masniari, NIM A1C3180081. Di sini saya akan menyampaikan materi hukum Newton, di mana materi tersebut terdapat pada tugas saya di mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan membagikan materinya. Nah, pada halaman ini terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Di sini terdapat tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum gerak Newton itu sendiri merupakan hukum yang fundamental. Artinya, pertama, hukum ini tidak dapat dibuktikan dari prinsip-prinsip lain. Yang kedua, hukum ini memungkinkan kita agar dapat memahami jenis gerak yang paling umum yang merupakan dasar mekanika klasik. Kemudian pengertian hukum gerak Newton adalah 3 hukum yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Ketiga hukum gerak ini pertama dirangkum oleh Isaac Newton dalam karyanya Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Pertama kali diterbitkan pada 5 Juli 1687. Nah, di sini dalam pengaplikasian hukum Newton 1 terdapat gambaran di mana orang itu menumbur tiang atau menumbur tembok. Nah, pada gambar itu apa yang dapat kita pahami? Nah, dari video itu terdapat hukum 1 Newton, di mana menurut hukum pertama Newton atau hukum 1 Newton, setiap benda memiliki sifat inert atau lembam. Artinya, bila tidak ada gangguan dari luar, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya, diam atau tidak bergerak. Lalu dengan demikian, hukum Newton yang pertama dapat kita rumuskan adalah dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan atau jumlah hasil gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, ini bentuk dari gambaran hukum 1 Newton juga. Nah, sekarang hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menyatakan hubungan antara gaya dan perubahan keadaan gerak secara kuantitatif. Newton menyebutkan bahwa kecepatan perubahan kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik, pada umumnya massa partikel adalah tetap. Hukum 2 Newton dituliskan sebagai berikut, yang dimana sigma F itu adalah gaya resultan yang bekerja pada benda. Gaya sebesar 1 Newton diartikan sebagai besarnya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kg akan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah gambaran dari aplikasi hukum kedua Newton. Nah, untuk hukum ketiga Newton, menurut hukum ketiga Newton, setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lain disebut reaksi.
sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan reaksi. Yang mana disebut aksi dan yang mana disebut reaksi tidaklah penting. Yang penting keduanya ada. Sifat pasangan gaya aksi dan reaksi adalah yang pertama sama besar, yang kedua arahnya berlawanan, yang ketiga bekerja pada benda yang berlainan, atau suatu bekerja pada benda A, yang lain bekerja pada benda B. Pasangan aksi reaksi yang memenuhi ketiga sifat tersebut memenuhi benda lemah hukum Newton 3. Banyak pula pasangan aksi reaksi yang memenuhi sifat tambahan, yaitu yang keempat. Mereka terletak dalam suatu garis lurus. Pasangan ini juga memenuhi sifat terakhir disebut memenuhi bentuk kuat hukum Newton 3. Hukum ketiga menyatakan bahwa tidak ada gaya timbul di alam semesta ini tanpa keberadaan gaya lain yang sama dan berlawanan dengan gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda, maka benda itu akan mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah. Dengan kata lain, gaya selalu muncul berpasangan. Nah, ini sebagai contoh pengaplikasian hukum ketiga Newton. Nah, untuk lebih jauh tentang gaya, di sini gaya S adalah besaran vektor, karena itu mempunyai besar dan arah, serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuan untuk gaya adalah Newton dan disingkat dengan N. Besar dan arah gaya tergantung pada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau, serta diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya ini mempunyai bentuk yang khas bagi semua sistem dan lingkungannya. Misalnya, benda di dekat permukaan bumi itu sama dengan gaya berat, dan benda diikat dengan tali itu sama dengan tegangan tali. Nah, ini untuk contoh pengaplikasian sistem gaya, di mana gaya gravitasi, gaya turun itu konstan, dan gaya terjun itu gaya dari atas itu tidak konstan. Dia akan semakin menambah. Nah, dan di sini juga ada aplikasi sistem gaya di mana pada sistem pedati gaya F1 itu gaya tarikan kuda, gaya F2 yaitu gaya dorongan lantai, F3 gaya tarikan gerobak, dan F4 yaitu gaya gesekan. Pada sistem pesawat terbang, F gravity itu arahnya ke bawah, F lift itu gayanya ke atas, F air drop itu gayanya ke belakang, dan gaya glider itu ke belakang juga, dan gaya propeller itu ke depan. Dan sedikit tambahan pada materi tentang gaya. Arah gaya adalah arah percepatan yang disebabkan jika gaya itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya gaya adalah hasil kali massa benda, dan besarnya percepatan yang dihasilkan gaya. Massa adalah sifat intrinsik sebuah benda mengukur resistensinya terhadap percepatan. Mungkin hanya segini saja yang dapat saya sampaikan materi tentang hukum Newton. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan boleh ditambah pada kolom komentar tentang materinya. Terima kasih.